Jadi kita lanjut ke pelajaran berikut ya, yang LKPD 4 ya, tentang perkembangan industri, khususnya dalam bidang terkait desain komunikasi visual ya. Jadi tujuan pembelajaran kita tetap sama ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian definisi faktor OEO. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penerapan industri 4.0. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan perkembangan teknologi industri dalam bidang desain komunikasi visual. Berikutnya, kalian diharapkan bisa memberi argumentasi dampak positif dan dampak negatif Revolusi Industri 4.0 dalam bidang PKP. Kelima, diharapkan mampu menunjukkan perkembangan teknologi industri dalam bidang desain komunikasi visual. 6, bisa membuat mind mapping atau infografis ya, tentang perkembangan teknologi industri dalam bidang ekonomi. Oke, sekarang harus duduk di tempat kelompok masing-masing dulu ya. Ayo, silakan duduk di kelompok masing-masing. Ngumpul, ya kelompok yang di TKP 3. TKP 3 ya. Pekerjaannya ditaruh di mana? Hasil kerja kalian di hotel. Pokoknya dikasih presentasikan saja. Di sini ya. Kita masuk tahun 2020. Apa harapan? Sebagian besar orang menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena mereka merasa tahun 2020. Selamat datang di Society 5.0. Jadi kalau kalian dengar tadi, kalau industri 4.0 berarti berpusat pada apa ya? Industrinya berpusat pada teknologi ya, kecerdasan dan buatan. Nah, kalau yang itu berarti berpusat pada manusia ya. Bagaimana kecerdasan buatan itu atau teknologi itu bisa bermanfaat bagi manusia. Oke, yang mau presentasi dulu ya, Mak. Oke, silakan. Sekarang coba kita dengarkan kelompok berapa. Bagi teman-teman, ini mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kami, Siva, Mama juga? Andi Giran, Bella, Sabina, Iqbal. Oke, silakan. Pertama adalah sejarah perkembangan revolusi industri era 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia. Yang kita ketahui hal ini terjadi karena didorong oleh perlunya peningkatan suatu produk yang menggunakan alat-alat mekanis. Semua itu memiliki dampak positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
sampai mengubah peradaban manusia. Berikut ini pembahasan mengenai revolusi industri yang membawa perkembangan secara besar-besaran berbagai aspek kehidupan. Perkembangan revolusi industri era 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt. Selamat siang, jadi kami di sini akan menjelaskan KIP keempat yaitu tentang revolusi industri. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok nama-nama anggota kita kelompok 3. Saya sendiri Ruth, ini Anggun, Bunga, Ruth, Anggun, Bunga, Akmal, Tamar, Putra. Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia mengudara. Contohnya bila sebelum ada revolusi industri ini tadinya lama, mahal, sulit, dan adanya revolusi industri ini bisa cepat, mudah, dan murah. Oke. Proses produksi mobil berganti menghabis tenaga untuk merakit dari awal hingga akhir. Revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadinya sekitar awal pada abad ke-20 PKB. 1920-an dan dipicu oleh perkembangan mesin sendiri. Pas dibawa ke belakang. Kalau masuk televisi bagus sekali suaranya, Le. Berbasis teknologi otomatis adalah Ini cuma pakai mikrofon. khususnya di dunia industri. Berbagai penemuan seperti semiconductor, transistor, sehingga penelitian chip atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, atau kecerdasan buatan AR, machine learning, deep learning, clone, and bahkan kendaraan revolusi. Setiap proses mulai dari produksi hingga industri dan berfokus kepada perlanjutan sustainability. Dalam sekolah industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Coba dengar dulu. Ini sebenarnya itu sudah bagus. Sebenarnya kalian itu kreatif sebenarnya, cuman tidak niat untuk melakukan itu masih sangat rendah. Kayak seperti ini, mungkin kalian awalnya cuma main-main saja, iseng-iseng loh. Ya, tapi ternyata hasilnya setelah ditonton bersama bagus kan. Jadi seharusnya kalau sudah ada niat yang bagus, yang baik, pasti cepat ya. Ini sudah bisa diperdagangkan ini. Amin. Kayak Ruth itu, kalau saya dengar langsung suaranya, menakutkan. Tapi di sini bagus sekali. Padahal tidak pakai mixer. Coba kita kasih apa? Kasih full screen. Kita dengar lagi. Ini apalagi kalau pakai aplikasi yang kayak saya pakai, ya pasti bagus sekali ya. Tidak kayak di After Effect. Sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 pada periode tahun 1000. ini ide memasukkan suara kalian itu muncul sekarang. Iya, bagus sekali. Cepat. Proses produksi servo barang.
Revolusi Nanti kalau mau bikin lagi, misalnya kau pakai ini gambar diambil dari internet ya, itu usahakan tetap ada title karena ini gambar orang lain. Jadi ini taruh di bawahnya Sumber. misalnya dari WWW, supaya kalian tidak Dengan dianggap adanya ini, produksi pada tahun orang punya hasil. 1914 menyeratkan proses produksi Hak cipta itu dilindungi undang-undang. proses produksi mobil Presentasikan mantap sekali ya, itu keahlian terpendam gitu ya. Maksudnya itu kalau saya tidak gali seperti ini, saya tidak tahu kalian punya keahlian. Belum yang lain enggak, maksudnya aktif buat juga. Cuma satu kelompok kayaknya yang tidak. Nanti kami berikut ada. Itu tadi kayak video sebenarnya cuma sederhana saja. Saya tidak pernah kasih tahu kalian kalau mau edit videonya, buat videonya pakai capcuk ke apa kayak gitu. Tapi ternyata kalau ada niat, ternyata bisa. Kayak di sini pasti bikin pertama pakai PowerPoint ya, setelah itu pakai capcuk. Kreatif kan? Kalau yang tidak ada niat, sebenarnya dia tahu, karena malas lah, bikin pusing aja. Nah, dengan gambar video tadi itu, saya cuma nonton ini saja. Misalnya ada siswa-siswa lain yang cuma nonton video ini saja, mereka bisa tahu, oh ternyata revolusi industri 1.0 itu begini ya. Cuma nonton itu saja. Kayak begini kan sudah bagus, maksudnya sudah memberikan informasi kepada kita bahwa perkembangan industri mulai dari 1.0 sampai 4.0 sesuai ini. Secara garis besarnya ada di sini. Walaupun pakai kayak tadi pakai suaranya Ruth yang menggema. Nah, itu sudah sangat baik. Tinggal kalian tingkatkan lagi. Nah, kalau nanti pas kita masuk ke semester berikut, sudah kayak tadi yang si Rizal tanpa setelah kalian bikin tugas itu kan bisa lihat ternyata bisa cetak besar begini ya. Itu tidak sembarang mereka kasih tahu begitu, apalagi prosesnya. Sedangkan orang misalnya blogger ya, atau tukang bikin konten di YouTube, mereka mau buat konten di dalam perusahaan produksi handphone begitu. Itu kan tidak semua detail mereka perlihatkan kan. Misalnya dia masuk di tempat pabrik HP mulai dari nol sampai jadi HP, dia videokan. Itu tidak sembarangan. Kalau begitu si toko juga pasti senang orang dengan kalian buat konten yang seperti itu. Orang bisa tahu, oh tempatnya di jalan ini. Yang penganggur kayak sama mereka ini tadi bisa tahu, oh kalau melamar di situ harus begini, janjinya begini. Bisa memberikan informasi ke orang lain. Setelah kalian kayak tugas LKSPDN 4 itu, setelah kalian buat infografisnya, bisa tahu ternyata yang revolusi yang paling utama di industri 4.0 itu adalah teknologi atau kecerdasan buatan. Berarti kalian harus bisa ya istilahnya mengikuti perkembangan itu. Jadi kalau mau buat usaha di bidang ini ya harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti satu orang pimpin doa dulu. Kita berang, baik. Salam.